semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 12 Bahasa dan Budaya. Perkenalkan, saya Gia Alia sebagai ketua kelompok, dan di sebelah kanan saya ada perkenalkan nama saya Novaita Putri sebagai anggota, dan di sebelah kiri saya ada Hanif Jadi Paujan sebagai anggota. Kami di sini akan menyampaikan sinopsis dari novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk. Memiliki 3 judul buku. Judul buku yang pertama, Catatan Buat Emak, akan disampaikan oleh Hanif. Dan judul buku yang kedua, Lintang Kemukus Dini Hari, akan disampaikan oleh saya sendiri, Gea. Dan judul buku yang ketiga, Jendela Biang Lala, akan disampaikan oleh Natalie. Selamat menyaksikan. Kisah tentang seorang ronggeng muda yang bernama Serintil. Saat berumur 5 tahun, Serintil ditinggal mati oleh orang tuanya. Tragedi tempe bongkrek menyebabkan Serintil dan anak lainnya yang di Dukuh Paruk kehilangan ayah dan ibunya. Saat ini Serintil dirawat oleh kakek dan nenek yang bernama Sakaria. Serintil juga memiliki teman sebaya yang bernama Rasus. Usia mereka terpaut 3 tahun. Sama seperti Serintil, orang tua Rasus pun terkena malapetaka tempe bongkrek. Rasus yang sebatang kara tumbuh di bawah asuhan sang nenek. Bagi Rasus, Serintil adalah cerminan di mana ia bisa melihat bayang-bayang ibunya. Itulah sebabnya mengapa Rasus tidak senang Serintil dinobatkan sebagai ronggeng, karena ia tidak bisa melihat gambaran ideal ibunya dalam diri Serintil. Serintil dipercaya terlahir untuk mengemban tugas sebagai seorang ronggeng oleh kakeknya Sakaria. Serintil diserahkan kepada keluarga dukun ronggeng untuk dididik layaknya seorang ronggeng. Untuk menjadi ronggeng, Serintil harus melewati tahap-tahap tertentu, seperti pemandian, pemasangan susuk, dan buka kelambu. Buka kelambu adalah sayembara untuk merebutkan keperawanan seorang calon ronggeng. Dalam usia 11 tahun, Serintil telah melepaskan keperawanannya. Pada malam sayembara itu juga, Rasus memutuskan untuk pergi dari desa Dukuh Paruk. Ia merasa desa Dukuh Paruk telah mengambil miliknya yang berharga. Rasus memutuskan untuk pergi ke Pasar Dawan. Di sanalah ia bertemu dengan sekelompok tentara, dan tentara itu bernama Sersan Slamet dan Kopral Pujo. Melalui Sersan Slamet, ia mempelajari berbagai macam hal, mulai dari menulis, membaca, hingga membongkar pasar senapan. Ketika bertemu kembali dengan Serintil, gadis itu banyak berubah. Serintil menawarkan diri untuk berhenti meronggeng. Ia ingin menjadi seorang yang utuh sebagai ibu rumah tangga. Sayangnya Rasus lebih memilih untuk bergabung menjadi tentara dan pergi dari desa Dukuh Paruk. Rasus berniat untuk meninggalkan kenangan tentang ibunya dan juga tentang Serintil. Memberikan seorang ronggeng bagi desa Dukuh Paruk lebih berarti bagi Rasus daripada menikahi Serintil. Kepergian Rasus tanpa berpamitan kepada Serintil meninggalkan luka tersendiri bagi Serintil. Ia merasa telah ditolak oleh seorang kekasih yang ia cintainya. Sering berjalannya waktu, kepopulerannya Serintil menjadi seorang ronggeng semakin meningkat. Ia mendapatkan bayaran yang jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Namun, di tengah kepopulerannya itu, Serintil tetap merasa kesepian. Layaknya seorang wanita, Serintil ingin memiliki suami serta anak. Namun, bagi seorang ronggeng, hal itu sangat jelas dilarang. Namun, Serintil juga tidak bisa melupakan Rasus. Kekosongan itu membuat Serintil tidak mau lagi naik pentas lagi. Ia merasa tidak memiliki gairah untuk melanjutkan meronggeng. Keinginannya saat ini justru ia ingin berumah tangga, memiliki suami serta anak. Hal itu pula yang menyayangi Godet, seorang anak kecil yang mampu membuatnya damai. Keadaan itu terus berlangsung sampai Serintil jarang lagi naik pentas dan tidak mau lagi melayani lelaki. Hingga suatu hari, ia mendapatkan undangan untuk pentas di acara 17 Agustusan yang dilaksanakan di kecamatan. Sudah pasti Serintil akan menolak tawaran tersebut. Namun dengan sedikit ancaman mengenai keselamatannya dan keselamatan warga desa Dukuh Paruk, ia menjadi ragu. Akhirnya, untuk mendapatkan jawaban itu, ia berkeliling desa dan berhenti di depan rumah sakit. Ketika ia melihat betapa susahnya hidup Sangkung, disitulah hatinya mulai luluh. Ia tidak akan lagi menolak tawaran pentas, namun untuk melayani para lelaki, ia sudah tidak mau lagi. Kini ia telah menjadi wanita dewasa yang mampu. Jendela Biang Lala
menceritakan tentang Sirintil dan warga Dukuh Paro, pemberontakan PKI tahun 1965. Setelah Sirintil keluar dari penjara, Sirintil kembali ke kampungnya dengan rasa penyesalan dan traumanya akibat berkalaunya sebagai ronggeng. Dukuh Paro juga kehilangan keindahan dan kesederhanaannya. Dalam pencarian jati diri Sirintil, Sirintil berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan bertemu dengan Rasus yang kini telah menjadi tentara. Kemudian Sirintil dalam Ulang. 1, 2, 3. dalam pencarian jati diri, Sirintil berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Kemudian ia bertemu dengan Rasus yang kini telah menjadi tentara. Hubungannya yang penuh dengan kerinduan dan penyesalan akibat cinta mereka tak pernah terwujud karena perbedaan nasib. Novel ini menggambarkan konflik batin Sirintil sebagai luka masyarakat akibat peristiwa politik, sekaligus kritik sosial terhadap dampak sejarah pada kehidupan rakyat kecil. Nah, itu dia penyampaian sinopsis dari novel Ronggeng Dukuh Paro. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.